Sesaat lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama sepekan di Kabupaten Bone dalam rangkuman Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Studio Penyiaran Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah Kabupaten Bone terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan. Berikut berita pertama. Bantuan sarana prasarana dan teknologi merupakan bentuk dukungan pemerintah kabupaten terhadap program nasional Merdeka Belajar. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam dunia pendidikan di Kabupaten Bone yakni dengan mendukung program Merdeka Belajar, di mana Bupati Bone Andi Fasar Madin Pajalangi telah memberikan beberapa bantuan sarana dan prasarana kepada ratusan sekolah agar dapat mengembangkan potensi siswa. Jenis bantuan yang diberikan dalam bentuk rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, serta beberapa bantuan lainnya. Dikatakan Bupati, sebagaimana kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia, SDM unggul, Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila. Diharapkan supaya kemerdekaan untuk belajar lebih terbuka. Dan saya kira itulah harapan kita semua kan. Dan ada inovasi lahir. Dan kalau itu berjalan, saya kira kearifan lokal berlaku, tetapi kurikulum nasional tetap berjalan. Bupati Bone dua periode itu berharap agar dunia pendidikan di Kabupaten Bone dapat melahirkan inovasi yang berkualitas dengan memperkuat beragam aspek pendidikan mulai dari kurikulum, penguatan siswa dan tenaga pengajar sehingga mampu melahirkan siswa yang berprestasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone berharap agar keluarga memperhatikan kesehatan mental anak dan remaja sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gappar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone berharap agar supaya keluarga memperhatikan kesehatan mental anak dan remaja sejak dini, di mana berhubungan langsung dengan keluarga harus memiliki kapasitas dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah mental serta peningkatan kesadaran keluarga. Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone, Agung Rahmadi mengatakan, untuk memperbaiki mental anak yang telah mengalami kekerasan terhadap dari orang tuanya itu sendiri, harus bisa memberikan pendekatan lebih dalam lagi terhadap anak itu. Dikatakan, bila mana mengalami ketakutan yang tinggi atau rasa trauma terhadap orang yang telah melakukan kekerasan itu, maka jalan yang ditempuh yaitu merujuk anak tersebut ke psikolog klinis. Untuk memperbaiki mental anak yang telah mengalami kekerasan terhadap dari orang tuanya itu sendiri, kita harus bisa memberikan pendekatan lebih dalam lagi terhadap anak itu, memberikan kepercayaan bahwa kita adalah orang yang mampu atau bisa dipercaya untuk melindungi dirinya itu. Lalu, jika memang terjadi ketakutan yang tinggi atau rasa trauma terhadap orang yang telah melakukan kekerasan itu, maka jalan yang kami tempuh adalah merujuk anak tersebut ke psikolog klinis. Ditambahkan, mengasuh dan merawat anak dengan penuh kasih sayang sama dengan membangun pondasi yang kuat bagi anak agar ia dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkannya untuk hidup bahagia, sehat, dan sejahtera di masa yang akan datang. Ketiga kalinya, Kabupaten Bone kembali menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2023. Selengkapnya dilaporkan oleh Febrian Januar. Pemerintah Kabupaten Bone kembali memperoleh penghargaan tingkat nasional Kabupaten Layak Anak kategori Nindya tahun 2023 yang ketiga kalinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, Siti Rosnawati Radi, mengatakan keberhasilan ini berkat komitmen dan sinergitas seluruh stakeholder untuk mewujudkan daerah Bone sebagai Kabupaten Layak Anak melalui keseriusan menyusun dan menjalankan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Diungkapkan,
Pemerintah daerah Bone sebelumnya berharap dapat meraih penghargaan tingkat tertinggi yakni utama, namun diakui terdapat beberapa kategori penilaian yang belum dapat dipenuhi dan diarahkan ke depan kategori utama dapat diraih. Ini merupakan penghargaan buat Kabupaten Bone ya. Ini merupakan salah satu penghargaan dari Kemen PPA yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bone dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Saya kira tentu ini adalah peran pemerintah semua, termasuk juga lembaga masyarakat, dunia usaha, media, termasuk camat, desa, dan kelurahan yang berkolaborasi memberikan komitmen bagaimana tentang pemenuhan hak anak, termasuk di dalamnya adalah perlindungan khusus. Siti Rasnawati menyebutkan penghargaan yang telah diraih selama ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia meliputi Kabupaten Layak Anak kategori pertama sebanyak 3 kali mulai tahun 2017 hingga 2019, di tahun 2020 naik di kategori Madya, setelah itu tahun 2021 hingga 2023 memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya. Dalam rangka peningkatan kemampuan personil Batalion C Pelopor menggelar latihan Gladi Posko dan Tactical Floor Game (TFG) yang dilaksanakan di Mako Batalion C Pelopor. Kembali dilaporkan Firdaus Gapar. Guna peningkatan kemampuan personil sekaligus sebagai tindak lanjut hasil pelatihan manajemen taktis, Danyon Pelopor, Korbrimob Polri Batalion C Pelopor menggelar latihan Gladi Posko dan Tactical Floor Game TFG yang dilaksanakan di Mako Batalion C Pelopor kemarin. Komandan Batalion Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nuriksan mengatakan latihan ini merupakan latihan taktis tanpa pasukan, namun dapat memberikan gambaran terkait pelaksanaan tugas yang akan dihadapi. Dikatakan kegiatan ini bertujuan untuk melatih unsur pimpinan maupun staf dalam merencanakan suatu kegiatan manakala ada kejadian atau permintaan personil dari satuan kewilayahan. Selain itu, dalam latihan Gladi Posko dan TFG ini akan tergambar bagaimana unsur pimpinan dan staf dalam menjalin hubungan kerjasama sehingga setiap personil mengerti akan tugasnya, siapa berbuat apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Menggelar kegiatan latihan Gladi Posko dan TFG, di mana pesertanya adalah seluruh unsur pimpinan dalam Danjon, Wadanjon, Parapasi, Danki, dan unsur staf batalion maupun kompi untuk meningkatkan kemampuan personil dalam merencanakan suatu kegiatan manakala terjadi atau ada permintaan personil dari satuan kewilayahan, karena dalam Gladi Posko ini tergambar tugas masing-masing dari unsur baik itu Danki, Pasi, sehingga bisa berbuat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Lebih lanjut, Komandan Nur Iksan menambahkan latihan ini sebagai wujud kesiapan Batalion C Pelopor dalam rangka pengamanan agenda nasional yakni pemilu maupun pilkada tahun 2024 mendatang. Pertama kali digelar, Pemda Bone bersama Pemprov Sulsel akan gelar Festival Tanjung Palete pada awal Agustus mendatang selama 5 hari. Febrian Januar melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bone bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pariwisata akan menggelar event wisata atau Festival Tanjung Palete selama 5 hari mulai 2 hingga 6 Agustus 2023 mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Andi Permapawi kepada RRI mengatakan event ini pertama kali digelar dan direncanakan akan digelar di setiap tahun agar dapat terdaftar sebagai event pariwisata tingkat provinsi serta menuju karisma event Nusantara setelah berhasil digelar selama 4 tahun berturut-turut, seperti halnya event Lovely Desember di Toraja, Pinisi di Gulukumba, Beautiful Malino di Goa, serta event pariwisata lainnya yang telah masuk agenda festival tahunan di Sulsel dan nasional. Diharapkan dengan digelarnya Festival Tanjung Palete ini di samping memperkenalkan potensi pariwisata daerah, juga dapat meningkatkan daya tarik pengunjung atau wisatawan baik lokal maupun internasional yang akan memberikan dampak baik bagi perekonomian daerah khususnya para pelaku UMKM. Pembukaan kan ini berlangsung tanggal 2 sampai tanggal 6. Pembukaan itu kita laksanakan di Tanjung Palete karena memang kita beri nama ini Festival Tanjung Palete karena ikon pariwisata di Bone itu Tanjung Palete. Tetapi bukan hanya Palete, jadi semua wisata-wisata di Bone kita akan perkenalkan. Jadi kegiatannya pembukaan di Palete, lomba bakar ikan, festival pameran UMKM, dan makanan tradisional. Adapun bentuk kegiatan pada Festival Tanjung Palete ini menurut Permapawi nantinya cukup beragam, meliputi festival kuliner makanan tradisional khas Bugis, termasuk lomba bakar ikan, pagelaran seni dan budaya, pameran usaha mikro, kecil dan menengah, lomba foto dan film pendek, serta pertunjukan lainnya yang berada di beberapa lokasi objek wisata Bone selain Tanjung Palete.
Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Tahun 2023, Pemprov Sulsel akan membuka kuota penerimaan P3K tenaga guru sebanyak 10.000 kuota. Kembali dilaporkan Suryani Arifin. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan membuka kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tenaga guru sebanyak 10.000 kuota. Hal ini disampaikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya pada rangkaian kegiatan HUT PGRI ke-6 yang berlangsung di Kabupaten Sopeng. Dikatakan, Provinsi Sulawesi Selatan telah menganggarkan 400 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi untuk membuka kuota P3K tenaga guru tahun ini. Kuota ini dinilai terbesar di Indonesia. Pada tahun 2023 ini, Gubernur berharap agar selain tenaga guru yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun agar mendapat kuota khusus sebagai reward dalam mengajar, termasuk guru honorer yang mengajar di desa terpencil agar mendapat perhatian khusus. Kami masukkan kuota tahun ini 10.000 kuota. Ini angka adalah terbanyak di Indonesia, tertinggi guru yang masuk dalam formasi 2023. Provinsi sendiri saya telah melantik tahun lalu 3.400 P3K dan tahun ini insya Allah formasi 10.000, tanggal 25 saya akan melantik sekitar 4.000 orang, jadi sudah 7.400 sekian jumlah P3K provinsi. Itu tidak sedikit pertarungannya, bukan cuma menang-menang kuota. Kami provinsi menganggarkan 400 miliar untuk tahun 2023 ini. Itu dari APBD Provinsi. Tahun 2022 lalu, Andi Sudirman Sulaiman mengaku dirinya telah melantik 3.400 tenaga guru P3K dan kemarin 4.000 orang tenaga guru juga telah dilantik sebagai P3K dengan total jumlah tenaga guru dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 7.400 guru. Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih telah Anda ikuti rangkuman Warta Bone hari ini.